Selamat pagi, mari mengambil tempatnya masing-masing karena sekolah minggu kita pada hari ini akan segera kita mulai. Sebelum kita memulai, kita akan bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta kekal di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami tinggi muliakan di dalam Putra-Mu Tuhan Yesus. Pagi ini ya Bapa, kami mau belajar firman-Mu dalam sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa dan umum. Kiranya Roh-Mu memberikan kami hikmat untuk dapat belajar kebenaran firman-Mu. Kami berdoa supaya Engkau berbelas kasihan, supaya darah Yesus menghapus dosa kami. Demikianlah ya Bapa, kami berdoa dan berterima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita sudah belajar ya, Wahyu dari pasal 1 sampai pasal 4. Hari ini kita akan belajar Wahyu pasal yang kelima. Masih ingat, Wahyu itu terdiri dari 22 pasal. Pasal pertama itu adalah introduksi. Bagaimana Yohanes bersaksi, bagaimana Tuhan Yesus ya memberikan dia kepercayaan ya untuk mendapatkan wahyu atau apokalipsis tentang akhir zaman ya, tentang bagaimana dunia ini akan Allah akhiri, itu di pasal 1. Nah kemudian di pasal 2, 3 itu ada pesan-pesan Tuhan Yesus ya, kepada 7 gereja. Kenapa begitu? Karena di muka bumi ini yang bersaksi untuk Tuhan Yesus adalah orang-orang yang percaya, gereja yang sudah dipanggil keluar dari perhambaan dosa melalui Injil Tuhan Yesus ya, jadi gereja itu terletak di 7 kota ya, mulai dari Efesus sampai gereja yang ketujuh itu Laodikia ya, ada 5 gereja itu ditegur ya, dan diberi komentar oleh Tuhan Yesus, tetapi ada 2 gereja yang tidak ada tegurannya. Nah, kita minggu lalu sudah belajar di Wahyu pasal 4. Nah, pasal 4 adalah Yohanes itu dibawa oleh Roh Kudus kemana ya? Ke surga, ke tahta Allah atau langit lapis ketiga. Ya, jangan lupa ya, langit itu ada 3 lapis. Lapis pertama adalah tempat di mana ada oksigennya. Ya, burung-burung masih bisa terbang, ada udaranya. Lapis kedua sudah tidak ada oksigen. Tempat apa itu? Bukan tempat lagi burung-burung berterbangan, tetapi tempat apa tuh? Tempat SMS. Apa itu SMS? Sun, matahari, moon, bulan, stars, bintang-bintang yang jumlahnya itu sampai sekarang orang tidak tahu berapa miliar bintang. Itu di pasal yang keempat, Yohanes dibawa oleh Roh Kudus ke langit ya, lapis ketiga. Kalau langit lapis pertama itu tempat burung, lapis ketiga itu adalah tingkat 3 adalah tahta Allah. Nah, pasal 5 juga sama ya, yang terjadi di sorga. Jadi Yohanes itu dalam rohnya dibawa ya ke mana? Ke sorga. Nah, kita akan lihat ya di pasal 5 terdiri dari 14 ayat ya, dalam bahasa Indonesia ada 14 ayat pasal kelima. Nah, pasal kelima saya beri judul tentang Allah Tritunggal ya, tentang Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus ya. Tahta di surga itu akan bertahta di bumi. Nah, judul lainnya adalah Anak Domba Allah
yang layak membuka 7 materai. Ya, nanti saya akan jelaskan ya, kenapa itu disebut 7 materai. Nah, kita lihat ayat per ayat. Dan saya di sini, ya, Yohanes melihat di tangan kanannya. Tangan kanan siapa itu? Ya, di tangan kanan siapa itu? Ini tangan Allah Bapa. Di tangan kanannya, ya, di tangan kanan dari Allah Bapa itu yang duduk di atas tahta. Kenapa tahta ya? Tahta itu adalah tempat raja berkuasa. Kalau kamu membaca Alkitab, ketika Allah sudah selesai menciptakan langit dan bumi, jadi siapa yang diberi perintah oleh Allah untuk mengurusi dunia ini? Tidak lain tidak bukan adalah Adam ya. Diberi tugas untuk memelihara, mengelola bumi. Ini di Kejadian pasal 1 dan pasal 2. Tetapi di Kejadian pasal 3, iblis ya, dia datang berbohong pada Hawa, dan Hawa percaya kebohongan dari iblis, dan Hawa makan buah pengetahuan baik dan jahat, dan dia juga memberikan buah pengetahuan baik dan jahat kepada suaminya. Ketika suaminya makan, itu semua manusia sudah jatuh dalam dosa, dan bumi ini tidak lagi tuannya adalah Adam. Tidak lagi Adam. Siapa menjadi tuan dari bumi ini? Siapa? Iblis. Kalau kamu baca dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 4. Siapa yang berkuasa di bumi? Bukan lagi manusia loh. Siapa yang berkuasa di bumi? Iblis. Karena iblis merampas ya tahta dari Adam. Cara merampasnya bagaimana? Adam dibohongi supaya berdosa. Ketika Adam berdosa, maka ya Adam tidak lagi menjadi tuan di muka bumi ini. Dia menjadi hambanya dosa, menjadi budaknya dosa. Kamu lihat ya, kenapa tahta? Tahta itu tempat duduknya raja. Apa itu tahta? Tempat duduknya raja. Nah, kemudian di tangan kanan dari Allah ada gulungan kitab. Nah, zaman dulu itu kitab tidak seperti ini, ya. Tidak seperti buku ini ya. Zaman dulu. Yang ukuran kertasnya bisa A4, bisa A5, kemudian dijilid. Nah, zaman dulu buku itu bisa terbuat dari papirus, daun, ataupun kulit. Digulung begini. Digulung ya. Ada gulungan kitab yang ditulis ya di dalam dan di sini. Jadi dua tempat ada tulisannya penuh. Ya. Di kitab itu digulung begini. Ingat baik-baik ya. Nah, kemudian di materai, dikasih segel. Di sini ada segelnya. Sehingga kalau buku ini mau dibuka, harus diapakan? Segelnya dibuka ya, dengan 7 materai. Kalau kita baca kitab Wahyu, seringkali itu muncul kata 7 ya, 7 roh Allah, 7 materai ya, 7, nanti kamu lihat ya, ada 7 yang disebut ya, 7 sangkakala ya. Setelah 7 materai ada 7 trompet, kemudian ada 7 cawan murka Allah. Kemudian kalau kita lihat, saya melihat satu malaikat yang kuat. Ya, satu malaikat yang sangat-sangat kuat. Kita tidak tahu apakah dia itu penghulu malaikat, apakah dia Mikael atau Gabriel ya. Ada 2 penghulu malaikat, kepala dari malaikat ya. Dia berseru dengan suara nyaring. Artinya begini loh, dia berseru, ketika dia berseru, suaranya itu terdengar di surga, terdengar di bumi, semua mendengarkan seruannya. Paham nggak? Nah, kalau sekarang misalnya ada seorang melakukan posting ya di sosial media, kan nggak semua membacakan. Tetapi ini ya, malaikat itu berseru, seluruh ya seruannya didengar ya, karena nyaring. Di surga didengar, di bumi juga didengar. Malaikat yang paling kuat. Tidak ada manusia yang tidak mendengarkan suara malaikat ini. Apa suruhannya? Siapa yang layak membuka ini gulungan kitab itu?
Ya, karena kitab ini di dalamnya ada tulisan, di luarnya ada tulisan, tetapi isinya apa harus dibuka baru diketahui isinya. Dan melepaskan apa ini? Materainya. Nah, kenapa surat itu diberi materai ya? Itu tanda perjanjian. Kalau kamu membuat perjanjian, contohnya kamu kalau menyewa rumah, pasti surat perjanjiannya itu dibubuhi materai, sekarang 10.000, baru ditandatangani. Ini tandanya, ini perjanjian yang Allah sudah rencanakan, dia ingin laksanakan. Makanya diberi materai 7 buah. Nah, di Alkitab ada nggak perjanjian yang diberi dengan materai? Kalau kamu membaca dalam kitab Yeremia ya, pasal 3 ayat pasal 32. Nah, di situ Yeremia membeli sebidang tanah dari keluarganya dan perjanjiannya itu dibubuhi dengan materai. Ya, tanda perjanjiannya itu sah. Paham ya? Nah, siapakah yang layak untuk membuka gulungan kitab itu dan melepaskan materainya? Jadi pertanyaan itu diumumkan di surga dan di bumi. Apa yang terjadi? Dan ternyata tidak ada satu orang pun, karena pengumumannya itu di surga, ya, di bumi pun tidak ada yang bisa. Di bawah bumi tidak ada yang dapat membuka kitab itu, tidak juga untuk melihatnya. Kalau tidak dibuka materainya, kitab itu nggak tahu apa isinya. Kenapa di sini ada manusia disebut di surga, manusia di bumi, manusia di bawah bumi? Kenapa ada 3 jenis manusia di sini? Manusia di surga adalah manusia yang sudah percaya Yesus, yang sudah mati, yang dibawa malaikat ke surga. Siapa saja mereka? Siapa? Kamu tahu nggak manusia yang sudah masuk surga? Siapa saja? Menurut Alkitab. Andreas. Elnatan, siapa manusia yang sudah mati dan masuk surga? Siapa? Siapa? Tuhan Yesus itu Tuhan. Siapa lagi yang bukan Tuhan? Yang sudah percaya Yesus mati dan masuk surga, siapa? Siapa? Siapa namanya? Elia. Wah, bagus. Jadi manusia di surga yang percaya Yesus tidak satu pun. Adam, Hawa, Abraham, Ishak, Yakob, Daud, Elia, Petrus, yang sudah mati semuanya. Tidak ada yang bisa membuka, semua yang percaya Yesus. Dan manusia yang di bumi yang masih hidup pada saat itu, tak ada yang bisa membuka. Manusia di bawah bumi. Kenapa ada manusia di bawah bumi? Kenapa? Elizabeth, ada nggak orang hidup di bawah bumi? Kenapa ada orang yang masuk neraka? Paham ya? Manusia di sorga yang sudah mati dalam Yesus, manusia yang masih hidup di bumi, dan manusia yang mati tidak percaya Yesus di bawah bumi. Tidak ada satupun manusia yang sanggup membuka kitab itu, bahkan tidak bisa melihatnya. Terus kita lanjut. Dan saya, Yohanes, melihat keadaan seperti itu. Malaikat sudah umumkan, di surga, di bumi, di neraka, tidak ada yang sanggup membuka gulungan kitab itu. Dia menangis. Kenapa menangis? Tuhan Yesus pernah menangis loh. Dia menangis ketika Lazarus mati. Bukan karena dia sedih, karena Lazarus mati. Dia menangis karena orang-orang gak mau percaya Yesus. Dia menangis kota Yerusalem karena kota Yerusalem tidak mau percaya Yesus. Paham? Dia menangis. Kenapa menangis Tuhan Yesus pada saat itu? Karena kita tidak mau bertobat. Ya, kenapa menangis? Petrus pernah menangis ya, ketika dia menyangkal Yesus 3 kali. Tuhan Yesus melihat dia, dan dia menangis kayak anak kecil. Ya. Jadi dia menangis amat sangat.
Kenapa? Karena tidak ada satu orang pun di surga, di bumi, di bawah bumi yang ditemukan layak membuka dan membaca gulungan kitab itu, dan tidak juga untuk melihatnya. Sedih ya? Sekarang kamu sedih nggak kalau Alkitab ini kamu nggak bisa buka, kamu nggak bisa baca, kamu nggak bisa mengerti? Kalau kamu sudah percaya Yesus, kamu seperti pagi ini bisa membuka Alkitab, membaca Alkitab, itu adalah saat yang paling berbahagia. Tahu nggak? Ya, jadi Yohanes menangis. Tetapi satu pemimpin dari orang-orang percaya di sorga yang disebut penatua, ya, presbiterian, penatua ya, disebut apa? Presbiterian. Berkata kepada Yohanes, berhentilah menangis. Stop, jangan menangis. Kenapa? Lihatlah, disuruh lihat. Ya, di surga itu ada Allah Bapa, ada Allah Putra, ya. Kemudian ada malaikat-malaikat, ada 4 makhluk, ya kan? Ada orang-orang yang sudah masuk surga, dia melihat, tetapi dia disuruh melihat kepada singa dari suku Yehuda. Kamu kalau membaca di kalender kita, di sini dicantumkan tidak kurang dari 365 nama-nama dan gelar-gelar dari Allah Tritunggal. Tidak ada agama yang nama-nama dan gelar-gelar Allahnya sebanyak nama-nama dan gelar Allah yang kita sembah di dalam Alkitab. Paham ya? Kenapa kamu harus percaya Yesus? Karena nama-namanya, gelar-gelarnya paling banyak. Ya kan? Nah, di situ dikatakan dari suku Yehuda. Ini kalau kamu membaca kitab Kejadian pasal 49. Ya, suku Yehuda akan melahirkan singa, raja. Yesus adalah raja. Ini. Makanya lambang Injil Matius adalah singa. Yesus apa gelarnya? Singa dari suku Yehuda. Coba kita buka Injil Matius pasal 1 ayat 1. Dia disebut keturunan Daud ataupun putra Daud. Coba baca Matius pasal 1 ayat 1. Ini adalah silsilah Yesus Kristus putra Daud, putra Abraham. Matius 1 ayat 1. Jadi Yesus ini singa dari suku Yehuda. Yesus adalah putra Daud, telah layak membuka gulungan kitab itu. Ya, telah layak membuka apa? Gulungan kitab itu. Dan melepaskan ke-7 matrainya. Karena di kitab Wahyu ada 7 matrai, ada 7 trompet, ada 7 cawan murka Allah. Ingat Bapak ya? Satu apa? 7 matrai. Ketika matrai itu dibuka, terjadi malapetaka besar di bumi. Ketika trompet ditiup, terjadi 7 malapetaka. Dan ketika cawan murka Allah ditumpahkan, terjadi malapetaka. Covid ini kecil. Dalam pasal 6 sampai 19 Wahyu, ketika malapetaka itu ditimpakan, seperti air jadi darah. Kemudian ada matahari ya, tidak bersinar, bulan menjadi merah, dan penduduk bumi separuhnya mati loh. Covid ini yang mati tidak sampai 2 juta sekarang. Pada zaman itu berapa yang mati? Separuh penduduk bumi, artinya 3,5 miliar manusia mati. Gak bisa dikubur loh. Dan apa yang terjadi? Tuhan mengirim burung-burung bangkai, memakan bangkai-bangkai itu. Baca Wahyu 6 sampai 19. 7 materai, 7 trompet, 7 mangkok murka Allah ditumpahkan ke bumi. Kenapa ditumpahkan? Karena manusia nggak mau percaya Yesus. Kalau zaman sekarang orang nggak mau percaya Yesus, ya nggak terjadi apa-apa hidupnya. Tapi kalau zaman itu, mereka akan rasakan ya, tulah demi tulah.
melepaskan ketujuh materai. Kemudian kita lihat, dan aku melihat dan lihat di tengah-tengah tahta dan 4 binatang. Kenapa ada 4 binatang? Malaikat kerubim punya wajah, kanan singa, kiri itu lembu, depan manusia, belakang burung elang. Ini 4 Injil. 4 apa? Injil. Ini adalah malaikat yang dalam kitab Yehezkiel pasal 1, Wahyu pasal 4, itu malaikat dengan bentuk yang sangat-sangat spesial. Mukanya, kalau kita muka kan hanya depan gitu ya. Kalau mukanya itu di setiap sisi ada. Kanan apa? Singa, kiri lembu. Kanan Yesus adalah raja, kiri Yesus adalah budak, depan Yesus adalah manusia sejati, belakang elang, Yesus adalah Tuhan sejati. 4 Injil. Matius, Yesus adalah raja. Markus, Yesus adalah budak. Lukas, Yesus adalah manusia sejati. Injil Yohanes, Yesus adalah Tuhan. Kenapa 4 Injil? Ada 4 binatang, dan di tengah-tengah ada tua-tua, pemimpin orang percaya, berdiri seekor anak domba. Gelar Yesus yang paling banyak di kitab Wahyu adalah anak domba yang sudah disembelih. Paham? Anak domba yang sudah disembelih. Dia adalah anak domba Allah yang sudah disembelih, tetapi dia sudah bangkit dari kematian. Dia memiliki 7 tanduk. Tanduk itu tanda kuasa. Kalau 7 tanda sempurna. Artinya anak domba ini punya kuasa yang tak terbatas. 7 tanduk. Kuasanya tidak terbatas, maha kuasa. Anak domba ini maha kuasa. Kemudian memiliki 7 mata. Apa itu 7 mata? Dia maha tahu. Yesus adalah Allah yang maha tahakua. Apa maha tahakua? Andreas? Maha tahu, maha hadir, maha kuasa. Mazmur 139. Jadi Yesus kenapa 7 tanduk? Maha kuasa. Kenapa 7 mata? Maha tahu. Yang merupakan, kamu lihat ya, 7 mata ini maha tahu, 7 roh Allah, Yesaya 11. Kalau kamu baca ya, 7 roh Allah, roh hikmat pengertian, sudah 3 aspek. Terus roh nasihat keperkasaan, roh pengenalan akan Tuhan dan takut akan Tuhan, 7 aspek roh Allah dalam Yesaya pasal 11. Yang diutus ke seluruh bumi. Kenapa Roh Kudus itu diutus ke bumi loh? Kalau kita belajar firman, kalau Roh Kudus tidak membantu kamu dan saya nggak bisa mengerti firman loh. Bagaimana kita bisa mencintai firman? Kalau Roh Kudus itu menggerakkan kita untuk belajar firman. Paham? Dan bukan hanya menggerakkan kita tahu firman, kita bisa menjalankan firman, melakukan firman. Kita disebut orang yang paling berbahagia kalau bisa belajar firman dan melaksanakan perintah Tuhan. Ya, di seluruh bumi ya. Kenapa orang bisa percaya Yesus? Karena ada Roh Allah yang membantu. Nah, dan dia datang, ini anak domba Allah, mengambil gulungan kitab itu dari tangan kanan Allah Bapa yang duduk di atas tahta. Kenapa tahta ya? Tadi saya katakan ya, tahta di bumi ini sebenarnya Tuhan berikan kepada Adam ya, sudah direbut oleh iblis ketika Adam dibohongi. Kenapa hidup kita ini susah? Karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Siapa yang berkuasa di bumi? Iblis. Baca apa? 2 Korintus pasal 4 ayat 4. Bagaimana kita bisa lepas dari kuasa iblis dan dosa? Percaya Yesus. Hanya darah Yesus yang bisa membebaskan kita dari belenggu dosa. Paham ya? Nah, dia mengambil gulungan kitab itu, dan ketika ia mengambil gulungan kitab itu, 4 binatang, 4 malaikat yang melambangkan Injil, ya, 4 binatang,
Dan 24 pemimpin orang percaya yang disebut tua-tua itu langsung sujud. Sujud itu bagaimana? Mukanya mencium tanah. Ya, menyembah anak domba. Dengan apa kamu bisa menyembah Allah? Dengan dua hal. Yang pertama, dengan gitar, kecapi. Daud ini adalah pemain kecapi yang menyanyi memuji Tuhan. Makanya kalau kamu ke gereja harus menyanyi memuji Tuhan. Gak boleh gak buka mulut. Kalau kamu ke gereja tidak membuka mulut memuji Tuhan, itu namanya kurang ajar. Apa? Kurang ajar. Seperti misalnya ada orang ya diumumkan juara, kamu nggak tepuk tangan, kurang ajar. Kamu jangan kurang ajar sama Tuhan kalau ke gereja tidak memuji Tuhan. Setiap kali disuruh menyanyi dengan baik, dengan kecapi. Bejana emas penuh dengan aroma itu merupakan doa. Ya, kalau kamu ke gereja harus berdoa. Ini disebut rumah doa segala bangsa. Kamu datang ke sini berlutut, kamu bisa berdoa dalam bahasa Hakka, bahasa Teochew, bahasa Indonesia, bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa apapun kamu minta kepada Bapa dalam nama Yesus. Doa kamu itu sampai ke hadirat Tuhan. Paham ya? Bagaimana cara kita menyembah Allah? Menyanyi dan berdoa. Ya, jangan sampai kamu sudah ke gereja tidak berdoa. Nah, dan mereka menyanyikan sebuah lagu baru. Tadi saya katakan kan, memegang apa? Gitar, kecapi. Lagu barunya, apa lagu baru itu? Lagu baru itu adalah tentang Yesus yang sudah menjadi juru selamat kita. Engkau layak, Tuhan Yesus layak untuk mengambil kitab itu dan membuka segelnya, materainya, karena engkau telah disalib mati pada Paskah tahun 30 dan telah menebus. Ya, kenapa kita bisa selamat? PGTK, bukan PG itu playgroup, bukan TK taman kanak-kanak. P, Allah pilih kita. Ya, jadi kenapa kamu bisa percaya Yesus? Allah sudah pilih kita sebelum dasar dunia. G, Yesus ganti kita, tebus dosa kita dengan mati di salib. Dia telah menebus kita dengan darahnya. Ya, Yesus menjelma menjadi manusia. Kenapa malaikat tidak bisa selamat? Kenapa? Kenapa malaikat jatuh jadi iblis, jadi roh jahat nggak bisa selamat? Kenapa? Karena malaikat tidak punya darah. Hanya kita yang punya darah. Dengan darah Yesus dosa bisa dihapus. Malaikat ada darah nggak? Dia adalah roh. Dari setiap suku, ya, suku ini adalah satu darah, satu bahasa ibu. Kemudian, ya, kalau dalam bahasa Inggris itu singkatannya lebih gampang diingat, KTPN, Kindred, Tongues, People, and Nation. Jadi Tuhan Yesus membuat kita percaya pada Dia dan lahir baru. Dan telah menjadikan kita orang percaya sebagai raja. Nanti kalau Yesus datang kedua kali, Dia akan mendirikan kerajaan 1000 tahun. Kita akan menjadi raja di tempat yang Tuhan Yesus tunjuk. Yesus menjadi raja segala raja di kota Yerusalem. Pada saat itu apa yang terjadi? Tidak ada lagi tentara. Tidak ada lagi tentara. Paham? Jadi anggaran militer akan dibuat menjadi anggaran pertanian. Paham? Dan pada saat itu singa makan rumput, tidak lagi makan daging. Singa nanti berkawan dengan apa? Dengan lembu, dengan kambing. Semua tidak ada lagi yang kanibal, nggak ada lagi. Tetapi ular tetap berjalan dengan perut. Kenapa? Karena manusia masih bisa berdosa. Ini kerajaan 1000 tahun menjadi raja, menjadi imam. Apa itu imam? Kita mengabarkan Injil. Pernah nggak kamu mengabarkan Injil pada orang yang belum tahu Tuhan Yesus? Harus ya. Kalau keluarga kamu tidak tahu Tuhan Yesus,
Kamu berdoa supaya kamu bisa buka mulut, kenalkan kepada dia siapa Tuhan Yesus. Ya, jadi imam. Ya. Dan kami akan memerintah bersama Yesus di bumi. Ini juga diulang, bukan hanya di Wahyu pasal 5, Wahyu 20. Berapa lama? 1000 tahun. 1000 tahun ya, Wahyu 20. Terus, ini pujiannya berlanjut. Dan aku melihat dan aku mendengar suara banyak malaikat. Ya, kenapa disebut banyak malaikat? Tidak semua malaikat, karena malaikat sepertiga sudah jatuh dalam dosa, menjadi setan dan roh-roh jahat. Mereka sudah diusir ya dari sorga, mereka di angkasa. Dan ada 2/3 malaikat yang tidak jatuh. Ya, banyak malaikat ya di sekitar tahta dan binatang. Ini binatang 4 malaikat khusus dengan wajah yang khusus, dan tua-tua ini adalah para pemimpin orang percaya, dan jumlah mereka ini ya 10.000 kali 10.000. Kalau dalam bahasa aslinya itu miliar, bermiliar-miliar ya malaikat dan manusia, dan ya bersiliun-siliun manusia dan malaikat memuji Tuhan bersama-sama. Makanya ya kalau kita menyanyi doksologi, apa bunyi doksologi? Puji Allah sumber berkat. Puji dia semua ciptaannya yang di bumi. Puji dia para malaikat. Jadi malaikat dan manusia bergabung ya memuji siapa? Tuhan. Kecuali iblis dan kawan-kawan nggak bisa memuji. Ya. Apa isi dari nyanyian itu? Dengan suara nyaring, ya, layaklah anak domba yang telah disalib, telah disembelih untuk menerima kuasa. Ini kamu lihat ya, ada kuasa karena dia maha kuasa, kaya. Ada orang berkuasa tapi nggak kaya. Pak Jokowi berkuasa nggak? Berkuasa nggak Andreas? Kaya nggak dia? Geleng-geleng dia, nggak kaya. Ini Yesus, dia maha kuasa, dia maha kaya. Artinya apa? Ya langit, bumi, semua miliknya Yesus loh. Nanti langit baru, bumi baru, Yerusalem baru akan menjadi milik kita. Kita nanti di ya kerajaan 1000 tahun nggak perlu lagi keluar duit beli tanah, nggak perlu lagi kontrak rumah. Semua milik siapa? Miliknya Tuhan Yesus. Silakan angkat tangan yang sudah percaya Yesus. Bagus. Ya, nanti kita akan memiliki ya kerajaan apa? 1000 tahun. Kemana-mana kita pergi itu tanah milik kita. Siapa punya tanah ini? Punya Tuhan Yesus. Terus punya siapa tanah itu? Punya kita yang percaya Yesus. Senang nggak? Senang Elizabeth? Seluruh bumi akan jadi milik kita loh. Waktu Yesus jadi raja segala raja. Ya. Dia kaya, dia maha tahu, bijaksana, dan dia kuat. Kuat artinya apa? Segala yang dia rencanakan selalu terlaksana. Apa? Kuat. Segala yang dia rencanakan akan terlaksana. Terus ya, dia layak dihormati, dia memiliki segala kemuliaan, dia layak dipuji ya, Tuhan Yesus. Terakhir, dan setiap makhluk yang berada di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi, semuanya ya, semua makhluk harus ya memuji Tuhan Yesus. Memuji Tuhan Yesus dengan pujian, hormat dan kemuliaan dan kuasa hanyalah untuk Dia yang duduk di atas tahta. Ini adalah untuk Allah Bapa, dan untuk Tuhan Yesus anak domba, untuk selama-lamanya. Selesai. Jadi kamu pelajari ya, di surga ada siapa? Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Ada siapa lagi? Banyak malaikat yang tidak jatuh dalam dosa. Secara khusus ada malaikat dengan muka yang di sisi 4. Singa, lembu, manusia, Allah, 4 Injil. Dan ada para penatua. Dan ada gulungan kitab yang dimateraikan dengan 7 materai, dan malaikat kuat mengumumkan siapa yang layak membuka gulungan kitab. Gak ada yang bisa di surga, di bumi,
di bawah bumi tidak ada satu yang bisa. Yohanes menangis. Ketika dia menangis, apa yang terjadi? Satu dari para penatua bilang sama dia, jangan menangis. Ada anak domba yang layak membuka gulungan kitab itu. Ya, anak domba itu siapa? Tuhan Yesus yang sudah disembelih untuk menebus dosa kita. Dia adalah Allah yang apa? Yang punya tanduk 7, maha kuasa, punya mata 7, dia maha tahu. Dia adalah yang maha kuasa, yang kekayaannya tak terbatas, ya kan? Dan dia itu bagaimana? Menjadi raja segala raja di kerajaan 1000 tahun. Ya, akan memerintah bersama-sama dengan orang percaya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur sudah belajar Wahyu pasal yang ke-5. Tolonglah kami ya Bapa untuk terus belajar tentang Tuhan Yesus, baik dari perjanjian lama dan juga di perjanjian baru. Bahkan di kitab Wahyu, kami mengucap syukur dapat belajar tentang Engkau ya Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, dan juga belajar tentang para malaikat, orang-orang percaya, dan kami saat ini mau mengakhiri kelas sekolah minggu. Tolonglah kami ya Bapa, supaya kami menjadi murid-murid Tuhan Yesus, yang bukan hanya belajar, tetapi mau melakukan perintah-Mu. Ampuni dosa kami Bapa, dengan darah Yesus, hapuskanlah pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan berterima kasih. Amin.